Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayya sadaqallahul adzim. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang sama-sama mengharap ridho Allah, marilah kita sejenak untuk mencoba menghirup udara segar pada saat ini. Coba tarik napas semuanya dan hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Alhamdulillah. Rasa syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini, pada saat yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih bisa menghirup udara segarnya, sehingga kita masih bisa akan diberikan kesempatan olehnya untuk bersegera kembali menuju jalannya. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, tauladan kita semua, nabinya para nabi, rasulnya para rasul, rajanya para raja, pemimpinnya para pemimpin. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku, sahabatku, semuanya yang sama-sama mengharap ridho Allah, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi kita. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Selain itu, takwa juga sebagai tempat turunnya semua keutamaan yang dapat mengalirkan segala pujian. Takwa juga merupakan sumber kekuatan, tangga menuju ketinggian, dan tali hati, tali yang kuat terhadap hati, supaya tidak terjerumus ke dalam fitnah. Maka kita janganlah meremehkan yang namanya takwa. Sahabatku, teman-temanku yang sama-sama mengharap ridho Allah, kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna. Bukti kesempurnaannya, kita dibekali akal dan hawa nafsu oleh Allah. Karena pembekalan itulah kadar kualitas keimanan kita selaku manusia tidak pernah stabil, selalu labil, selalu berubah-ubah, kadang berkurang dan juga kadang bertambah. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Namun terkadang kita tak sadar bahwasanya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berkurang. Yang padahal berkurangnya kadar keimanan dapat dirasakan ketika hilangnya rasa nikmat bermunajat kepada Allah pada diri kita. Sebagaimana dalam sebuah kisah, ada seorang santri bertanya kepada gurunya atau kepada syekhnya, "Ya syekh, kam na'sillaha wa la yu'aqibuna?" Ya guruku, wahai guruku, sudah berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak menghukumi kita. Faradda alaihi, maka syekhnya itu berpaling sejenak. Kemudian sang syekh menjawab, "Kam yu'aqibukallah wa anta la tadri? Alam yaslubuka halawata munajatihi?" Berapa banyak Allah telah menghukumi, namun kamu tidak mengetahuinya.
Bukankah ketika dihilangkannya dari dirimu akan rasa nikmat bermunajat kepada Allah adalah merupakan sebuah hukuman? Percayalah sahabat, hukuman yang paling berat bagi seorang pemaksiat adalah ketika ia tak bisa lagi menikmati hubungan mesranya dengan Sang Pencipta. Sungguh kebahagiaan yang tak terbilang dan tak ada bandingannya ketika kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Kita beribadah bukan lagi karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Sehingga tak sedikit pun ada rasa keterpaksaan dalam diri kita. Dengan menikmati ibadah, kita akan menjadikan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan semakin ringan, semakin ikhlas. Karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Yang mana pada hakikatnya ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas sepenuh hati dan dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Sahabatku, teman-temanku yang sama-sama mengharap ridho Allah, salah satu tanda orang yang menikmati ibadahnya adalah dia selalu intidorul aqwat, selalu merindukan waktu-waktu ibadah dengan merasa takut ketinggalan, apalagi sampai meninggalkannya. Mereka tidak membiasakan tidur larut malam. Supaya apa? Supaya bisa menunaikan sholat tahajud. Mereka juga membuang rasa malas dan kantuk. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Meski dalam kesibukan yang sangat pun, mereka tidak pernah meninggalkan sholat duhanya. Bahkan ya, di tengah pekerjaan yang menumpuk, mereka tak pernah meninggalkan sholat tepat waktunya. Yang selalu teringat dalam jiwanya, yang selalu terbesit dalam hatinya adalah masjid. Masjid dan masjid, tempat ia mencari ketenangan di tengah kesibukannya. Karena sab'atun yudilluhumullahu fi dhillati yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang mana salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid, orang yang selalu menggantungkan hatinya di masjid. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ini yang penting. Bahwa yang paling diburu oleh penikmat ibadah bukan lagi keberlimpahan dunia. Levelnya sudah jauh lebih dari itu, yaitu raja'u rahmatullah, khaufu iqaballah, wa mahabbatullah. Mengharap rahmat Allah karena takut akan siksa Allah dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamal sholat duha memang dijanjikan kecukupan dunia, tetapi bagi penikmat ibadah yang lebih dirindu adalah dibangunkan istana di surga. Pelaku sedekah memang dijanjikan balasan yang berlipat, tetapi bagi penikmat ibadah yang lebih dirindu adalah balasan di akhirat. Pengamal tahajud memang dijanjikan impiannya akan terwujud, tetapi bagi penikmat ibadah yang dirindu adalah tingginya derajat di hadapan Rabb-Nya. Sahabat dan teman-teman yang sama-sama mengharap ridha Allah, ketika kita tak lagi sanggup menikmati ibadah yang kita lakukan, curigalah. Mungkin saat ini Allah tengah menghukumi kita. Allah menghukum atas kemaksiatan yang tak pernah letih kita tekuni. Sedangkan kewajiban kita pada Allah kita remehkan, kita acuhkan, kita abaikan. Percayalah, hukuman yang paling berat bagi seorang pemaksiat adalah ketika ia tak bisa lagi menikmati hubungan mesranya dengan Sang Pencipta. Salat kita tak lebih dari gerakan badan yang tanpa ruh. Infak kita hanya menjadi pemberian biasa tanpa empati. Puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus.
Masjid, masjid berubah dari tempat ibadah menjadi tempat berkumpul tanpa dinaungi cahaya ilahi. Sahabat, lalu bagaimana agar kita selalu merasa nikmat dengan ibadah yang kita lakukan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, rindukanlah saat-saat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itulah Allah sedang memanggil kita dengan cinta. Rehatlah sejenak dari kesibukan dunia. Penuhilah panggilan Allah tanpa menunda-nunda. Yang kedua, teruslah menumbuhkan perasaan dawamul muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga dengan kesadaran ini akan mendorong kita untuk senantiasa bersemangat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di setiap hembusan nafas kita. Karena di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullu nafasin yakhruju fi ghairi ma yuqarribu ilallah fahuwa hasaratun alamdi. Setiap nafas yang keluar bukan untuk bertaqarrub, bukan untuk merindukan ketaatan, atau bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hanya akan menjadi penyesalan bagi seorang hamba. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba yang menyesal di kemudian hari. Teruslah hadirkan dalam diri kita sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah zikrul maut, selalu mengingat kematian. Ya, karena setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kalau seandainya kematian itu tempat terbebas dari semua masalah dunia, pasti semua orang menginginkan yang namanya mati. Namun, hal itu sebaliknya. Karena setelah mati, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat oleh kita di dunia. Kematian adalah gerbang yang mengarahkan seseorang menuju keadaan di mana dia akan mendapat balasan atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Yang mana balasan itu memiliki dua kutub kemungkinan, yaitu kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang tak berkesudahan. Zikrul maut sangat dianjurkan bagi seorang muslim, karena dengan banyak mengingat kematian, seorang muslim akan bersemangat untuk mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya agar selamat di hari perhitungan nanti. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadirin, teman-temanku, sahabatku yang sama-sama mengharap ridha Allah. Bagi seorang muslim, peristiwa kematian merupakan momentum yang bukannya menakutkan, tetapi justru dirindukan. Karena kematian adalah pertemuan hamba dengan penciptanya. Sahabatku, marilah kita syukuri nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita kepadanya. Janganlah kita terlena dengan kehidupan yang sesaat ini. Kita maksimalkan waktu yang tersisa untuk semakin dekat dengannya, semakin baik lagi, semakin soleh, dan juga bisa menjadi orang-orang muslih yang juga bisa mensolehkan orang-orang di sekitar kita. Karena apalah arti di dunia dikenal jutaan orang, sementara di akhirat terasing tak punya kawan. Apalah arti di dunia dipuja sesama, jika di akhirat dimurka oleh Sang Pencipta. Hidup memang sebuah perjalanan yang sangat panjang, tetapi sepanjang apapun perjalanan itu, ternyata
hanya punya satu tujuan, yaitu kembali kepada Sang Pemilik hidup. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.